Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk membuat video. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kita kemarin. Video kemarin kita sudah membahas paragraf narasi, paragraf deskripsi. Kali ini kita akan membahas tentang paragraf eksposisi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita masuk ke PowerPoint. Jenis-jenis teks. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas paragraf narasi, paragraf deskripsi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang paragraf eksposisi dan insya Allah akan dilanjutkan paragraf argumentasi. Nah, anak-anak, apakah paragraf eksposisi itu mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan kata-kata eksposisi? Kok bisa? Sering kita, kalau misalnya kita pernah lihat TV ya, ada infotainment yang judulnya eksposisi gitu kan. Ada ya eksposisi. Nah, apa itu nanti kita akan bahas. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi atau menambah wawasan. Jadi eksposisi itu adalah mengekspos atau menjelaskan atau memaparkan sesuatu hal dengan tujuan memberikan informasi. Jadi tujuannya memberi informasi kepada khalayak umum, kepada pembacanya, gitu ya, tentang pengetahuan tentang hal atau kejadian yang belum kita tahu. Jadi dijelaskan, dipaparkan di dalam paragraf itu. Nah, apa saja ciri-ciri paragraf eksposisi? Yang pertama, paragraf eksposisi memberikan dan menyajikan informasi kepada pembacanya. Memberikan informasi ya. Jadi kalau paragraf deskripsi kemarin itu kan menggambarkan objek, menggambarkan keadaan objeknya. Sekarang eksposisi itu adalah memberikan informasi terhadap sesuatu hal, terhadap pengetahuan atau terhadap hal yang mungkin masih banyak orang belum mengetahui, memberikan informasi. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang baku. Aturan penggunaan bahasa yang baku. Nah, kemarin sebelum paragraf deskripsi kan kita membahas paragraf narasi ya. Sebenarnya paragraf narasi itu masih bisa dibagi lagi. Paragraf narasi yang fiktif, sifatnya fiktif itu maksudnya khayalan. Ada paragraf narasi yang fakta, yang menceritakan keadaan atau cerita sesungguhnya kehidupan seseorang misalnya. Ada yang fiktif atau khayalan. Nah, itu yang fiktif khayalan itu boleh tidak menggunakan bahasa yang baku. Nah, termasuk eksposisi ini. Nah, eksposisi ini harus menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang baku. Itu ya. Ciri-ciri yang berikutnya, bersifat apa adanya dan tidak menjelekkan atau memihak informasi lain. Jadi pasti ada satu informasi tapi keterangan informasinya berbeda, tidak boleh menjelekkan atau membuat kabar yang atau informasi yang tidak benar gitu ya. Jadi bersifat netral, harus bersifat netral. Eksposisi bersifat netral dan apa adanya, sesuai keadaan itu, sesuai keadaan yang diinformasikan.
gitu ya. Jadi intinya tidak boleh mengada-ada nanti informasinya. Nah, contohnya misalnya ya, pernah kita melihat televisi itu infotainment, judulnya aja sudah infotainment ya, berarti info mengenai kehidupan artis-artis itu biasanya ya, yang sering dibahas dalam infotainment itu. Ada judulnya eksposisi di situ kan. Nah, ekspos itu berarti menjelaskan, mereka memberi informasi tentang kehidupan artis, kesehariannya, pekerjaannya, jumlah karyawannya berapa di rumahnya. Nah, itu biasanya begitu. Itu adalah ekspos atau menjelaskan, memaparkan tentang informasi, tentang pengetahuan. Baik, untuk kita lebih memahami bagaimana bentuk paragraf eksposisi itu, mari kita lihat contoh paragraf eksposisi. Contoh paragraf eksposisi. Ini tentang permainan bola ya. Jadi paragraf ini menjelaskan, mengekspos, memaparkan teknik-teknik permainan bola. Jadi jika ada orang yang membaca dan belum pernah bermain bola dan belum mengetahui, nah paragraf ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi pengetahuan baru untuk kedepannya bisa mengamalkan sesuai petunjuk di paragraf ini. Kita baca bersama. Misalnya, teknik menendang bola dalam bermain sepak bola dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, posisi menghadap ke arah tepat bola. Kedua, posisi kedua kaki ditegak lurus ke depan. Ketiga, posisi badan seimbang, tidak miring. Keempat, tendanglah bola sekuat mungkin. Ini adalah contoh paragraf eksposisi. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan itu mengandung informasi ya. Jadi bagaimana itu cara menendang bola yang benar itu. Jadi dijelaskan di sini, pertama posisinya harus menghadap ke arah tepat bola, tidak boleh membelakangi misalnya kan. Kedua, posisi kedua kaki ditegak lurus ke depan, menghadap ke bola, tegak lurus. Ketiga, posisi badan seimbang, tidak miring, nggak boleh miring. Jadi kalau posisi miring kan susah. Nah, keempat, baru tendang bola sekuat mungkin. Itu ya anak-anak. Jadi ini adalah contoh paragraf eksposisi. Jadi menjelaskan, memaparkan informasi tentang cara menendang bola. Anak, itu tadi penjelasan tentang paragraf narasi, pengertiannya, ciri-cirinya beserta contohnya. Semoga anak-anak lebih paham setelah melihat video ini. Sekian dulu anak-anak, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.